Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'idan lil muslimin wa ja'ala ibadatil hajj wa 'idal adha min sya'airillah wa ihya'iha min taqwalil qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi yang berbahagia ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehat badan, mudah rezeki, sehingga kita dapat menunaikan satu sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tanpa bosan-bosannya kita curahkan kepada pangkuan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir atau yang tidak hadir mendapat semangat dari mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul khutbah pada pagi yang berbahagia ini yaitu ibadah kurban menumbuhkan kebangkitan 3 macam karakter kebaikan. Pagi ini kembali kita merayakan hari Idul Adha 1442 Hijriah 2021. Di hari raya Idul Adha ini kita selalu diingatkan dengan 2 ibadah ritual. Pertama yaitu ibadah haji, kedua ibadah kurban. Ibadah haji tahun 2021 ini pemerintah kita melalui Menteri Agama kembali memutuskan tidak memberangkatkan jemaah calon haji ke Indonesia karena alasan pertimbangan pandemi Covid. Kebijakan ini bukan maksud menghalangi Bapak Ibu calon jemaah haji untuk berangkat ke tanah suci, namun lebih kepada melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa negara menjamin memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi warga negara yang akan menunaikan ibadah haji umrah dengan rasa nyaman, tertib sesuai dengan syariat. Jadi keputusan pemerintah lebih mengedepankan keselamatan jamaah. Yakin dan percayalah bahwa meskipun tidak jadi berangkat haji, insya Allah kita tidak akan kehilangan pahalanya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamil hasanatin falam ya'malha katabahu indahu hasanatan kamilatan." Yang artinya, barang siapa berniat melakukan kebaikan namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskan sebagai satu kebaikan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban ini diserahkan berdasarkan kisah sebelumnya seorang anak yang bernama Ismail oleh ayahnya yakni Nabi Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini adalah suatu ujian sejauh mana cinta ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata keduanya telah lulus dalam ujian yang sangat berat itu. Nabi Ibrahim telah menunjukkan kesetiaan yang tulus dengan mengorbankan putranya untuk berbakti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Nabi Ismail tidak sedikit pun ragu atau bimbang dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyerahkan jiwa raga untuk dikorbankan kepada orang tuanya. Dari sinilah asal permulaan kita disunnahkan berkorban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia. Lalu syariat ini diteruskan kepada umat Nabi Muhammad SAW sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakalan liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahid. Falahu aslimu wa basyiril mukhbitin, yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikan, hai Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Berdasarkan kisah Nabi Ibrahim dan perintah Allah yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam Al-Quran di atas dapat diambil pelajaran bahwa sesungguhnya ibadah kurban itu bertujuan menumbuh kebangkitan 3 macam karakter baik, antara lain: pertama, melatih diri untuk menjadi dermawan dan menjauhkan dari sifat tamak. Kedermawanan merupakan salah satu sifat yang terpuji. Kedermawanan akan senantiasa menjadi keutamaan bagi pelakunya. Orang yang dermawan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disukai sesama manusia. Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama fikih kontemporer internasional, ada beberapa keutamaan orang yang senantiasa bersifat dermawan. 1. Kedermawanan akan mengantarkan masuk surga. 2. Sifat dermawan merupakan salah satu ciri para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Allah akan menghapuskan dosa orang-orang yang dermawan. Oleh karenanya, alangkah beruntungnya orang-orang yang memiliki sifat dermawan. Mereka laksana tongkat bagi orang buta, bagaikan sumber mata air di gurun pasir untuk orang yang sedang dahaga, dan bagi mentari selalu menyinari sebagai sumber kehidupan makhluk hidup, selalu tanpa berhenti memberi dan menebarkan kebaikan serta kemanfaatan bagi orang lain, dan tentunya semua semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keuntungan orang yang dermawan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man aqwa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Artinya, maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga baginya, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, yaitu kebahagiaan. Celakalah
orang-orang yang pelit, tamak, rakus dan serakah. Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang kikir merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, serta mendustakan pahala yang baik, maka kami memudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, meningkatnya ketakwaan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin kita raih dalam ibadah kurban? Ini bukan persembahan daging dan darahnya, melainkan untuk mendapat ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang artinya, daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Ketakwaan yang dicapai melalui ibadah kurban itu akan melahirkan insan yang mempunyai kesadaran intensif tentang apa yang akan menjadi akibat bagi segala aktivitas dan amal perbuatan jauh di belakang hari kelak, dan yang kemudian menjalankan tindakan dan amal perbuatan dengan penuh tanggung jawab moral akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala kepada insan lingkungannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketiga, menumbuhkan sifat istiqomah, konsisten, pantang bagi orang Islam jika sedang menderita, mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan, lalu meratapi nasib dan menyesali perjalanan hidup ini. Kemudian kehilangan gairah dalam hidup, justru kita harus menerima penderitaan itu dengan sabar menanggungnya. Kemudian dijadikan cambuk, malah modal dan motivasi untuk berjuang, berupaya sungguh-sungguh dan bermujahadah dengan menanamkan semangat korban. Seperti yang kita alami saat ini, meskipun musibah dan cobaan silih berganti menerpa kehidupan kita, melalui dari mewabahnya virus corona, sehingga tidak sedikit nyawa yang melayang berkelimpangan menjadi syuhada. Kebijakan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga ekonomi pun sulit, dan bermunculanlah para duafa, orang miskin, baru gagalnya jemaah calon haji ke tanah suci. Bahkan belakangan viral pro kontra tentang penanganan pasien di rumah sakit yang selalu dikopitkan pada hal pasien sakit jantung. Bahkan beberapa hari ini kita dikagetkan dengan pernyataan seorang dokter di dunia maya dan viral secara nasional. Dalam pernyataan dokter tersebut mengatakan bahwa kebanyakan pasien COVID meninggal bukan karena virus corona, tetapi salah kebijakan dan salah penanganan, di mana-mana rumah sakit memberi obat yang distandarkan secara nasional. Namun, bukannya menyembuhkan, malah menjadi racun yang membuat kematian. Ini menambah kesengsaraan dan ketakutan masyarakat terhadap setiap kebijakan pemerintah. Dan banyak lagi masalah lainnya. Untuk itu, di akhir khutbah ini, kami menghimbau para muslimat sebangsa dan setanah air dalam kondisi sekarang di mana media dapat dengan bebas mempengaruhi siapapun untuk berhati-hati dalam bermedsos.
Telitilah agar tidak menjadi korban hoak. Mari kita bantu pemerintah dalam memerangi virus COVID dan virus-virus kejahatan lainnya. Kepada pemerintah kita berharap semoga dapat membangun rasa aman dan nyaman dengan kebijakan pro rakyat sehingga roda ekonomi berjalan dengan lancar dan ibadah pun terlaksana dengan baik. Dalam Al-Quran, kata kunci terhadap segala ketidaknyamanan atas ujian hidup adalah sabar dan tawakal. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wasyamarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Dengan semangat berkorban yang tinggi seperti tauladan Nabi Ibrahim dan Ismail dan Siti Hajar yang telah mencapai yaitu makrifat dalam kurban, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan ridhanya kita akan mendapat kebahagiaan abadi dan hakiki. Mudah-mudahan dalam penyampaian khutbah ini kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala hadzal yawma 'idan lil muslimin wa ja'ala ibadatil hajj wa 'idul adha min sa'airillah wa ihya'iha min taqwal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa sholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul 'alim.